Welcome back to Papi Dinov Channel. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Salah satu aksesoris yang sedang digandrungi pencinta otomotif tanah air yaitu roof box. Terbukti di ajang Gias atau IMS tahun lalu, banyak mobil-mobil yang ditampilkan sudah dilengkapi dengan roof box. Dari mobil sejuta umat seperti Toyota Rush sampai mobil Eropa kelas premium seperti BMW X5, tidak mau ketinggalan memakai roof box ini. Karena benda ini sangat fungsional dan membuat tampilan eksterior mobil jadi terkesan adventurer. Ada beberapa hal yang penting kamu ketahui sebelum membelinya. Oke, sebelum kita lanjut, apabila kamu baru ngintip channel ini, mohon klik subscribe dan like ya, biar nggak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Papi Dinov. Rooftop cargo carrier atau biasa disebut roof box adalah storage tambahan yang dipasang pada atap mobil. Dengan menggunakan roof box ini, kita bisa mendapatkan kapasitas bagasi ekstra. Karena itu, roof box ini menjadi solusi yang aman dan nyaman untuk menyimpan barang di mobil. Dalam perjalanannya, roof box ini tidak hanya menjadi benda fungsional, tapi juga aksesoris yang digunakan untuk mempercantik tampilan mobil, sehingga banyak pemilik mobil walaupun tidak menggunakannya tetap membiarkan roof box ini terpasang di atap mobil. Berikut ini adalah tips untuk kamu yang ingin membeli dan memasang roof box. Cari roof box yang bentuknya pipi agar tidak banyak mempengaruhi aerodinamika mobil. Ukuran idealnya panjang 90-95 cm dan tinggi 35-34 cm. Ini adalah size roof box yang aman. Jangan sampai kepanjangan sehingga nutupin windshield atau ketinggian bisa mentok portal. Pilih roof box dengan material plastik ABS yang jauh lebih baik daripada fiber. Karena selain ringan, ban ini juga kuat, lentur, dan tidak mudah pecah. Tipe box yang harganya lebih tinggi biasanya catnya lebih awet karena ada lapisan UV, sehingga warna tidak mudah pudar walaupun dipakai bertahun-tahun. Pilih roof box dengan satu kunci untuk 3 slot atau 3 titik. Bisa dibuka dari kanan dan kiri karena akan mempermudah akses buka tutup roof box apabila kamu parkir di tempat yang sempit. Pastikan penjual boxnya mempunyai garansi dan spare part, jadi kamu tidak susah kemudian hari apabila ada kerusakan di part-part tertentu. Jaga kunci roof box jangan sampai hilang, karena beberapa merek tertentu harus order spare kunci dari negara asal pembuat roof box tersebut. Seperti merek Thule ini, masih dibuat di Swedia, jadi harus pesan kunci dari sana. Untuk memasang roof box, kamu membutuhkan crossbar. Sesuaikan crossbar dengan jenis atap mobil kamu. Pastikan pemasangan roof box di atas crossbar dengan rapat, sehingga apabila hujan, air tidak akan ngerembes ke dalam celah-celah roof box. Mobil jenis MPV atau SUV dengan kapasitas 5 seater bisa menggunakan roof box dengan volume 300 liter. Sedangkan mobil dengan kapasitas 7 seater bisa menggunakan roof box dengan volume 400 liter. Setiap mobil punya daya tahan yang berbeda pada atapnya, biasanya 70-90 kg. Tapi usahakan barang yang berat ditaruh di dalam bagasi mobil aja ya, sedangkan yang ringan ditaruh di roof box agar handling mobil saat bermanuver tetap aman. Adapun kekurangan menggunakan roof box yang saya temukan misalnya: 1. Untuk mobil SUV, tinggi total mobil menjadi bertambah setelah dipasang roof box. Hal ini membuat mobil tidak bisa masuk sembarangan ke pintu gerbang tol. Biasanya kita harus ikut ngantri di jalur bus atau truk. Untuk mobil sedan atau hatchback, tetap memasang roof box penggunaan harian atau dalam kota mungkin nggak masalah. Tapi buat SUV, daripada nyusahin, lebih baik roof boxnya ditinggal di rumah aja. 2. Setelah roof box terpasang di atap mobil, kita harus mengurangi kecepatan apabila melaju di jalan tol, karena drag atau hambatan angin akan cukup terasa.
Konsumsi BBM bisa bertambah dan manuver mobil jadi lebih sulit karena penambahan bobot. Kalau ngebut, usahakan maksimum kecepatan di 100-120 km per jam biar aman. 3. Untuk roof box yang kualitasnya kurang bagus, biasanya akan menyebabkan noise di dalam kabin mobil saat mobil melaju kencang. Dan di musim hujan, roof box tidak 100% waterproof. Jadi selalu periksa barang bawaan kamu, takutnya basah. 4. Beban yang berlebih pada roof box akan menyebabkan atap mobil tertekan. Akibatnya, bodi mobil bisa mengalami deformasi atau bahkan jebol. Jadi, balik lagi ke buku manual atau tanya bengkel resmi berapa berat maksimal yang disarankan pada atap mobil. Oke, sebenarnya nggak semua mobil aman dipasang aksesoris tambahan yang berat di atapnya. Hanya pada mobil-mobil yang dilengkapi dengan roof rail yang aman untuk dipasang aksesoris seperti roof box. Karena dengan adanya roof rail ini dari pabrikan, artinya mobil tersebut sudah memenuhi syarat untuk menahan beban tambahan di atap mobil. Karena roof rail tersebut berfungsi sebagai pijakan dan disitulah bagian terkuat dari atap mobil. Jadi roof rail pada atap mobil bukan hanya sebagai pemanis tampilan eksterior aja, tapi mempunyai fungsi tertentu. Oke teman-teman, thanks sudah nonton video Papi Dinov ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.